Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wajalani min ibadika sholihin. Amin. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A dan kelas 3B. Semoga kalian semua dan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar bersama tentang sejarah kebudayaan Islam atau yang dikenal dengan SKI. Bab tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW, tentang pernikahan beliau dan peletakan batu Hajar Aswad. Kelas 3 lanjut. Nah, ini pernikahan Nabi Muhammad SAW. Ini cerita pernikahan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum ke cerita intinya, ini ada pengantar terlebih dahulu. Jadi dulu ya di kota Mekah, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu kota Mekah, yang posisinya itu ada di bagian tengah Jazirah Arab. Jazirah Arab itu Timur Tengah. Jadi Indonesia ngulon waduh ya. Ya, merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Salah satunya yaitu tentang perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy, yaitu mabuk-mabukan, main judi, berkelahi dan sebagainya. Nah, tapi pada saat itu Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki sifat yang paling berbeda dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sifatnya apa? Nah, yaitu beliau dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat jujur, terkenal jujur ya, di kalangan masyarakat Makkah pada saat itu. Kejujuran beliau dan kesederhanaan beliau membuat banyak orang yang di sekitarnya mempercayainya. Nah, pada waktu remaja dulu Nabi Muhammad berdagang bersama pamannya. Nah, Nabi Muhammad juga banyak mendapatkan ilmu dalam perniagaan. Nah, menganjak dewasa ya, sifat yang jujur dan mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad menjadikan orang lain percaya dan mengajak untuk bekerja sama dalam berdagang. Salah satunya adalah Siti Khadijah yang memiliki simpati ya, kepada Nabi Muhammad. Nah, Khadijah itu adalah saudagar kaya, juragan lah. Kalau di sekitar kita ini namanya juragan ya, bos gede. Nah, itu Siti Khadijah menginginkan Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun. Ya, Nabi Muhammad itu bekerja padanya dengan menjualkan barang-barang dagangan Siti Khadijah ke Syam. Jadi Nabi Muhammad itu dagang ngedol dagangannya Siti Khadijah, juragan ya Siti Khadijah pada waktu itu. Nah, Nabi Muhammad dipercaya untuk berdagang dan ditemani oleh asisten Siti Khadijah, yaitu jenenge Maisyarah. Nah, ketika aktivitas dagang, aktivitas dagangnya Nabi Muhammad SAW, kan Maisyarah roh kabeh ya carane dagang Nabi Muhammad. Nah, itu diceritakan kepada Siti Khadijah bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur dalam berdagang ya, paling akhlaknya itu baik ya, yang pernah kita bahas di bab selanjutnya bahwasanya dagang itu ya lah apik diomong apik, lah dagangan lah barang elek ya diomong elek. Nah, kemudian Siti Khadijah terpikat dengan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW sehingga mengutus Nufaisah binti Munya untuk menemui Nabi Muhammad SAW agar mau menikah dengan Siti Khadijah. Setelah itu Nabi Muhammad bermusyawarah dengan pamannya dan disetujui. Akhirnya Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yo ceritane seperti itu. Dengan mas kawin 20 ekor unta ya, mahare 20 unta. Pada waktu itu Siti Khadijah usianya adalah 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW adalah 25 tahun. Nah, dalam perkawinannya Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah dianugerahi Allah SWT dengan 6 putra putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Nah, semua anak laki-laki Nabi itu sudah wafat ketika masih kecil, dan anak perempuannya yang masih hidup sampai beliau Nabi Muhammad SAW wafat adalah Fatimah. Itu cerita pernikahan dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang
Lanjut peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Jadi dulu sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW, kan Nabi mendapat wahyu pertama adalah usia 40 tahun. Nah ini sekitar usia 35 tahun ada suatu peristiwa, yaitu kota Mekah dilanda banjir. Jadi kota Mekah meskipun terkenal dengan panas, padang pasir, tapi yo pernah banjir. Banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Baitul Haram ki Masjidil Haram, Ka'bah lorek. Nah, yang tempat orang-orang menunaikan ibadah haji. Akibat peristiwa itu orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Jadi Ka'bah itu direnovasi dan arsiteknya dalam kegiatan tersebut sing desain ya itu adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Nah, ketika pembangunan wis di tahap pembagian Hajar Aswad, nah, itu mereka saling berselisih. Jadi untuk meletaknya watu Hajar Aswad itu di tempatnya semula itu ada perselisihan sampai 5 hari bahkan ya, tanpa ada keputusan dan hampir pertumpahan darah, artinya hampir perang tawur. Nah, akhirnya Umayyah itu menawarkan jalan keluar, jalan keluar. Idenya apa? Barang siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid itulah orang yang memimpin untuk meletakkan Hajar Aswad. Semua sudah sepakat dengan rencana itulah. Allah mengendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah SAW dan yang berhak adalah Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad jadi yang memimpin peletakan kembali batu Hajar Aswad di tempat semula. Caranya piye? Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad ya, ketika diminta untuk mengambil keputusan tentang peletakan Hajar Aswad, Nabi Muhammad itu berpikir sejenak untuk mencari cara agar keputusan yang diambil adalah adil dan bijaksana, karena yang memimpin peletakan batu adalah Nabi Muhammad. Akhirnya gak suwe-suwe ya mikirnya sejenak, beliau Nabi Muhammad itu membentangkan sorban. Nah, sorban itu dibentang no dijeber ya, diletakkan Hajar Aswad di tengah serban. Nah, setelah itu memanggil utusan masing-masing kabilah. Kabilah iki kayak suku bangsa, suku-suku. Kan dulu di masa Nabi Muhammad itu kan ada suku-suku, suku Quraisy, suku Romawi ya itu. Jadi masing-masing kabilah dipanggil utusannya, sitok-sitok perwakilan. Beliau menyuruh para utusan setiap kabilah untuk memegang dan mengangkat surban. Jadi surban ini dijeber, tengah-tengahnya enek Hajar Aswad, pinggiriku. Nah, konyekel bareng-bareng. Jadi diangkat bareng-bareng hingga ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Setelah itu mendekati tempatnya, tempatnya akhirnya Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad. Tadi kayak ngisor, dijunjung surban, munggah. Nah, ketika sudah dekat dengan tempatnya ya, Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya semuanya lega. Jadi caranya Nabi Muhammad memutuskannya itu seperti itu ya. Ben kabeh itu nerimo dengan keadaan. Jadi Hajar Aswad ikut diletakkan sorbannya Nabi Muhammad, terus sorbannya diangkat bareng sama masing-masing kabilah. Jadi kan akhirnya rela dan ikhlas dan senang semua pihak karena tidak ada yang dirugikan. Kabeh ikut andil dalam peletakan batu Hajar Aswad di tempat semula. Nah, setiap kabilah merasa senang dan kagum atas keputusan yang tepat yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW, maka perpecahan dan pertikaian di antara mereka tidak terjadi. Hanya masyarakat Mekah kembali tenang dan damai berkat keputusan yang bijaksana dari Nabi Muhammad SAW, manusia yang mulia yang kelak akan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Akhirnya penduduk Mekah melihat perbedaan kepribadian Nabi Muhammad adalah pribadi yang baik dan dapat dipercaya sehingga mereka menjulukinya dengan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nah, hanya gelar Al-Amin diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ngapunten ingkang kathah nggih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.